Bantu like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam calon guru penggerak, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Ladies and gentlemen, I will introduction my team. We are from first board, breaking out room. I am Muhlizin, Mom Sri Eko Mulyaningsi, Mom Tiwi Ayu Dwi Anggreni, and Mom Samila. We will present desain kerangka pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Berdasarkan hasil diskusi Vikon kemarin, kami sepakat bersatu menetapkan profil pelajar Pancasila yang dipilih untuk mengembangkan kerangka Merdeka Belajar adalah kreatif. Kreatif untuk menciptakan berbagai penemuan inovatif. Di masa depan diperlukan kreativitas yang tinggi. Tidak sekedar menemukan gagasan-gagasan baru, sebuah inovasi diharapkan juga bermakna, bermanfaat, dan membawa dampak bagi masyarakat. Pelajar Pancasila akan dapat mengasah kreativitas dengan menerapkan pemikiran kritis yang kemudian diolah menjadi inovasi baru. Dengan alasan berdasarkan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh sekolah dan kelas yang mendukung Merdeka Belajar. Satu, letak sekolah berada di perbatasan, sehingga saya akan kaya akan tradisi budaya dan kesenian daerah. Kedua, animo pendaftar peserta didik selalu meningkat dalam proses PPDB dari tahun ke tahun. Ketiga, peserta didik menyukai hal-hal baru dan segala macam perubahan. Kelima, tenaga pendidik dan kependidikan berpikiran dinamis untuk kemajuan peserta didik dan sekolah. Kelima, dukungan penuh dari peserta didik, rekan sejawat, kepala sekolah, dan komite sekolah. Adapun alur kerangka Merdeka Belajarnya ada sebagai berikut. Satu, tujuan utama. Pelajar Indonesia adalah pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, profil pelajar Pancasila menuntun peserta didik untuk kreatif dalam berpikir dan bertindak. Ketiga, kompetensi pelajar Pancasila. Peserta didik mampu berpikir kritis, bebas, terarah, fokus, revolusioner, original, dan reflektif. Sedangkan indikator ketercapaiannya adalah satu, peserta didik mempunyai inisiatif dalam berpikir dan bertindak. Peserta didik antusias dalam belajar dan memiliki sikap selalu ingin tahu. Ketiga, peserta didik mandiri dan original dalam berpikir dan berkarya. 4. Peserta didik berani tampil beda dan percaya diri. Kelima, peserta didik bertanggung jawab dan siap menanggung resiko. 6. Peserta didik mampu melakukan reflektif, evaluasi, dan umpan balik. Hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang kreatif atau elaborasi hingga pelaksanaan konkret di sekolah dan kelas adalah: 1. Pembelajaran berpusat pada peserta didik dan menyenangkan. Kedua, pembelajaran berbasis kontekstual dengan mengedepankan konten budaya lokal. Ketiga, pembelajaran diselenggarakan dengan mengedepankan penguatan karakter. 4. Penilaian pembelajaran dilaksanakan pada saat proses dan proyek atau produk. Kelima, dilakukan presentasi dan publikasi. 6. Dilakukan refleksi, evaluasi, dan umpan balik program. Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa profil pelajar Pancasila kreatif kami pilih? Profil pelajar Pancasila kreatif kami pilih dengan pertimbangan memberikan kesempatan yang bermakna kepada peserta didik untuk mengembangkan ide, gagasan, potensi diri, bakat, dan minat yang dimilikinya sesuai dengan budaya lokal dan bekal menghadapi revolusi industri 4.0 dan keterampilan berpikir abad 21. Kemudian bagaimana kami mencapai profil pelajar Pancasila kreatif? Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang kreatif adalah
Satu, identifikasi sumber daya dan potensi yang dimiliki sekolah. Kedua, mengkomunikasi dan mendiskusikan rencana program kepada pihak terkait. Ketiga, membuat dan melaksanakan program. Empat, melakukan evaluasi program dan tindak lanjut. Terus, kira-kira siapa saja pihak-pihak yang terlibat dan bagaimana peran mereka? Pihak yang terlibat dan peranannya dalam program ini adalah: satu, peserta didik sebagai objek dan subjek utama. Yang kedua, orang tua. Yang ketiga, CGB berperan membuat program dan menggerakkan komunitas belajar. Tiga, rekan sejawat mendukung program yang akan dilaksanakan. 5. Kepala sekolah berperan memfasilitasi dan melakukan pengawasan. 6. Komite sekolah berperan sebagai pendukung dan pengawasan. 7. Dinas pendidikan berperan sebagai pendukung dan pengawasan juga. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian desain kerangka pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di BOR 1. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.